Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah para jemaah sekalian, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita dengan majelis zikir Ma'rifatullah dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah Pusat Jakarta, yang insya Allah akan selalu ditayangkan dalam berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan, tentunya dalam YouTube channel kesayangan kita, YouTube Buya Pasaman Timur, yang insya Allah selalu berbagi dan mengadakan tholabul ilmi, mengadakan tuntunan dan bimbingan kepada seseorang, para jemaah dan sekelompok dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang ingin bermukharabun dan ingin mendekatkan diri kepada Allah. Maka silakan menghubungi nomor telepon WhatsApp yang ada di layar deskripsi Buya YouTube Buya Pasaman Timur dengan segenap pengurus yayasan dalam rangka penerimaan jemaah sampai pada masa seleksi penetapan dalam bentuk pembinaan. Jamaah hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Insya Allah kalau kita berbicara tentang hakikat Tuhan di balik asma Allah, tentulah suatu kebutuhan yang paling utama. Tidak mungkin kita menyembah kepada tulisan, dan tidak mungkin kita bertuhan kepada tulisan, dan juga tidak akan kembali kita kepada tulisan. Tapi sebagai wasilah dan lau mahfuz, penampakan jembatan ilmu, dasar dizahirkannya lau mahfuz Alkitab dalam bentuk hijaiyah berupa kodrat, jabariyah berupa surat, dan dan falakiyah berupa huruf angka. Akal, iman dan nafsu dilayani oleh Al-Quran kalau kita paham. Tapi kalau kita belum paham, yang mana rumus akal dibaca oleh iman, rumus iman dibaca oleh akal, dan akal dibaca oleh ilmu, ini justru terbalik-balik kalau kita belum paham berjabariyah kepada Al-Quran. Sebagaimana kita mengingat dan belajar mengenal hakikat wujud Tuhan dalam asmanya, yaitu husna,
ada diri yang ada dalam sebuah nama. Diri yang dimaksud di sini setelah kita mempelajari dan melaksanakan perjalanan 4 makom kodrat Allah pada wujudnya sendiri menuju 7 kali perjalanan sehingga mencapai 28 tingkat huruf yang tertelan di dalam perjalanan itu, menjadikan kumpulan hijaiyah menjadi sebuah juz keumatan, menyampaikan kesempurnaan dalam 30, bergantung asma husnanya pada kata-kata alif lam lam ha. Apa makna yang terkandung daripada pemahaman sebuah wujud dan maujud yang ada di dalam kalam alif lam lam ha? Yang dikatakan sebuah sesuatu yang berdiri dalam kodrat asma Allah bukanlah dikatakan dia berupa sebuah maujud dan wujud, tetapi berupa sebuah wujud, yang mana perbedaan antara wujud dan maujud. Wujud itu adalah sesuatu yang tidak diberikan asma atau nama atau sebuah perumpamaan. Tapi kalau maujud adalah sifat nyata bagi Allah, yaitu dikatakan dengan sifat. Dan kalau wujud adalah kodrat disebut dengan zat. Inilah yang kita lihat dari keberadaan sifatnya. Melihat zat maujud pada sifat manawiyah, nafsiyah dan salbiyah. Tapi pada zat kita melihat sesuatu apa yang dikatakan wujud atau sebuah sesuatu yang berdiri di dalam sebuah nama. Apa hakikat dari pencarian wujud Tuhan yang ada di dalam asmanya? Apa yang dimaksud dengan sesuatu yang berdiri? Mencari diri dengan diri kalau bertemu bukanlah diri, tetapi melainkan sesuatu yang berdiri. Apa yang dikatakan sesuatu yang berdiri? Kemana hakikat dari kajian Tuhan yang berhubungan dengan diri? Diri sesuatu yang berdiri, bukan suatu makhluk yang punya diri atau sesuatu maujud yang berupa diri, tetapi sesuatu yang berdiri. Diri yang dimaksud adalah naf yang sifatnya adalah diriku, tapi wujudnya batin dari Allah. Dohirnya adalah asma, husnanya adalah batinnya. Ini yang dikatakan batin bila dalam wujud disebut nafsiyah. Dari naf ini akan timbul 2 perkara dari sesuatu yang berdiri. Apa yang timbul? 2 jiwa. Jiwa apa yang timbul dari kodrat yang ada, yang berdiri di dalam namanya sendiri? Kodrat yang muncul itu ada 2. Yang pertama disebut dengan kodrat rohani, itu jiwa. Kodrat rohani itu adalah jiwa, 2 jiwa. Yang kedua kodrat latif. Latif itu adalah kesucian Allah, sifat, sebuah ketentuan zat tentang Allah dinamakan kesucian atau kekuatan yang suci. Itu latif. Sementara rohani adalah bersifat keumatan, jiwa keumatan, jiwa yang hadir disebut umat. Umatnya siapa?
itu adalah rohani. Rohani, ruhani. Rohani ini kumpulan dari tiga. Ruha, ruhi, ruhu. Ruha kehidupan zahirnya Allah, ruhi kehidupan zatnya Allah, ruhu adalah kehidupan batinnya Allah. Ini disebut dengan ruhani, kehidupanku, ruhku. Inilah yang dikatakan ruhani. Ini yang dikodratkan sebagai jiwa umat. Yang jiwa satu lagi mutlak, jiwa ketuhanan, disebut dengan latif. Kalau kesucian ini menjadi kodrat sebuah kekuatan pada rohaninya, inilah yang dikatakan hayat. Hayat berbeda dengan ayat. Ayatullah, hayatullah itu beda. Hayatullah, ayatullah. Hayatullah adalah jiwa, ayatullah adalah raga. Zahir dikatakan dengan ayatullah. Tapi jiwa, latifnya Allah bagi diri, itu disebut dengan hayatullah. Ayatullah dan hayatullah. Inilah dua jiwa yang hidup dalam satu tubuh. Allah katakan di Qudsi, aku adalah dua jiwa yang hidup dalam satu tubuh. Jadi mulai kita paham, mendapatkan, mendirikan jiwa Tuhan, jiwa umat, rohani dan latif, akan menyatu dalam latifatul ruhaniyah. Latifatul ruhaniyah, sebuah ruh yang suci, atau dikatakan dengan kudus. Inilah sesuatu yang berdiri di dalam asmanya. Diri naf yang dikatakan dengan jauhar basita, penampakan dan kodrat yang terasa, adalah suatu lapisan bayangan, pantulan dari kesucian jauhar terhadap Allah. Maka ayan basita akan menampilkan kepada empat kodrat nur kudus, nur ma'unnya, nur torobunnya, nur mawa'un. Semua dia akan memantulkan sehingga berbentuklah ayan kerajia. Tetapi bukan kodratmu, tapi melainkan kodratku sendiri. Inilah yang dikatakan oleh wujudullah. Jadi kalau kita sudah bisa memahami di balik makna hakikat itu, mencari diri dengan diri, kalau bertemu bukanlah diri, tetapi sesuatu yang berdiri. Apa yang sesuatu yang berdiri? Naf yang memiliki dua jiwa. Sebuah kodrat di diri yang memiliki dua jiwa. Dua jiwa Tuhan, jiwa ketuhanan disebut dengan latif. Hayatul latifatun. Yang kedua jiwa keumatan disebut dengan ruhaniyah, adalah batinnya Allah. Dua jiwa ini, yang satu jiwa jatuh kepada ruhaniyah, wujudnya adalah zahir am yang terlihat, yaitu jasad yang berwujud kepada zahir wal batinu. Zahir itu adalah penampakan dari yang batin. Sampai imanmu di situ? Belum. Maka kita harus melaksanakan perjalanan tajalli. Jangan hanya mengaku tanpa kenyataan. Karena syahadat, tafrid, tauhid, tafrid, tajrid, nyata berhubungan, nyata mengalami, dan nyata merasakan. Dan ini kenyataan Allah. Tidak ada keyakinan tanpa kenyataan. Jangan menjadi pendusta Allah dengan memiliki keyakinan tanpa kenyataan. Tajalli namanya, memperjalankan. Kalau hanya sekedar bercerita dan memberitahu, tidak akan memudahkan keuntungan kepada apapun. Tapi kalau sudah mengantarkan kita untuk menjalankan, berarti kita sudah digiring, diusung untuk
melaksanakan perjalanan itu. Inilah kajian, bukan cerita tapi kodrat. Tinggal lagi kita walazina jahadu finna lahadiyahum subulana. Ankabut 69. Sudahkah kita bersungguh-sungguh di jalannya? Ingat, pembentukan diri yang berdiri di dalam diri bersifat aku fa batinku. Yang kedua adalah wujud dari naf tadi melahirkan dua jiwa. Naf adalah maujud, tapi jiwa yang lahir, pembentukan jiwa keumatan dinamakan ruhaniyah, sebuah nama batin, kumpulan dari ruha, ruhi, ruhu, tiga ruha, ruhi, ruhu. Yang kedua adalah latif, kesucian Allah, kebenaran dan kekuasaan Allah, jiwa Allah, jiwa ketuhanan pada diri, itu dinamakan sifat latif. Dan jiwa keumatan pada diri naf disebut dengan rohani. Kalau digabung, latifatun ruhaniyah, yaitu ruh yang suci, disebut dengan kudus, wahyu. Itu wujud hakikat. Dan ini memang harus kita laksanakan tajalinya sesuai dengan tangga tauhid, bukan tangga belajar menurut kemampuan guru, tetapi tangga tauhid, kepatutan dan kepantasan, adab yang harus dijalankan, bukan asal menjalankan. Sesuai langkah perhitungan hari bulan, ditinjau dari Masehi, Hijriah dan Komariah, baru bisa melaksanakan perjalanan ruhani. Ruhani, ruh yang itu, ruh yang nyata, baik berupa nur, baik berupa zat maupun berupa batin, itu adalah ruhani. Dikatakan sebuah wujud yang berbentuk diri yang bernama Rabbani, diri penguasa, Rabbil Alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, rahimakumullah. Dalam kita mempelajari perjalanan wujud sebuah husna di dalam asma, kebenaran tertinggi adalah berhasilnya pemujaan tepat pada sasaran, pemujian tepat pada sasaran, dan penyembahan tepat pada sasaran. Akhirnya kita sudah tahu, tidak satu biji zarah pun bisa menyembah Tuhan, meskipun hanya untuk menyembah, kalau biji zarah ini tidak kodrat Tuhan. Hanya ruhaniku, hanya nuraniku, hanya rabbaniku dikumpulkan menjadi suatu ruhani yang bersifat ijab penglihatan. Untuk itu ikuti terus perjalanan rohani kita sampai pada masa dua jiwa dalam satu tubuh. Dua jiwa ini kalau kita tanya dia sama. Kita tanya jiwa Tuhan yang bersifat latif, siapa engkau? Hamba Allah. Kita tanya ruhani sebagai jiwa keumatan, siapa engkau? Jawabannya hamba Allah. Aku hamba Allah. Kenapa jawabannya sama dalam kodrat yang berbeda? Yang berbeda bukan sebuah wujud, tetapi jiwa harfiah kalau dalam Al-Quran. A, I, U, alif kasroh domah di atas A, baris di atas A, A.
baris di atas di alif, di atas i. Doma harisan di atas bawah u. Sekarang apakah dengan a, i, u alif berubah? Tidak, alif tetap alif, tapi hijaiyah tetap hijaiyah, tapi yang berubah itu harfiah, yaitu sebuah watak, sebuah jiwa. Kalau kita kenal tulisannya tapi tidak ada jiwanya, maka tulisan itu mati. Alif lam lam ha, mati. Tapi kalau jiwanya ada, maka ada hakikat yang tersembunyi di dalam asma tersebut, sesuatu yang berdiri. Kalau kita sudah kenal itu, berarti asmanya itu bukan mati tapi hidup. Dengan penguasaan 4 kali 7 28, perwakilan hijaiyah Al-Quran, hayat dalam tubuh, kodrat kemalaikatan dan kepada khodam, akan selalu menjadi denyut. Jangan melihat apa yang kamu rasakan dengan denyut jantungmu, tetapi ingat ketukan-ketukan pintu Baitullah yang menjadi kalam pada jantungmu yang berbunyi. Berarti kamu harus mengingat yang mengetuk pintu batinmu. Inilah ada membuktikan sebuah wujud yang berdiri di balik asmanya, di balik namanya sendiri. Dan itulah yang kita panggil di kala azan, dan itulah yang kita takbirkan di kala berhijab, bersalawat mewujudnya. Tapi kalau yang di dalam asma itu belum wujud, belum wajibul wujud, belum waliul wujud, belum walidatul wujud, semua hanya sebuah karangan dan cerita, kabar mati. Tapi kalau sudah nyata, maka kamu tahulah di mana batasanmu sebagai umat dan mana batasan Allah sebagai Tuhan, dan di mana perpaduan dua jiwa dalam satu tubuh. Maka tahulah kita, bungkus dengan yang dibungkus itu beda. Tapi ingin melihat rokok yang mau dibeli, mereknya ada pada bungkusnya, tapi menikmati adalah isinya. Ingat, kalau kamu belum menikmati siapa diri dalam tubuhmu, maka kamu belum akan kenal siapa Tuhanmu yang sebenarnya. Insya Allah, mari kita terus laksanakan perjalanan rohani kita. Tidak perlu kamu kaya dengan pengetahuan, tapi miskin dengan perjalanan. Ingat, wahyu ditentukan kepada orang yang dikehendaki. Maka jadilah kamu salah satu orang yang dikehendaki, insya Allah. Alhamdulillah para jemaah, hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang ingin mendapatkan tuntunan, silakan menghubungi nomor di layar deskripsi YouTube Buya Pasaman Timur. Hubungi, tanyakan bagaimana cara mendapatkan tuntunan belajar, baik secara live dalam seminggu sekali, prosedur kemuridan dan kurikulum belajarnya mencapai ma'rifatullah. Cerita bukanlah suatu kekuatan yang membuat kamu terlena, tapi kenyataan Allah yang membuat kamu kehilangan diri dan mendapatkan wujud diri Tuhan. Wujud diri yang dijadikan kun fayakun. Kun tidak memiliki kodrat alif, tapi kita akan membaca dia alif ada kun. Maka begitulah kita menikmati hakikat. Insya Allah fayakun, maka jadilah dia. Dia itu adalah diri.
itulah insya Allah tajalli menentukan. Dapatkan amir dirimu yang sebenarnya. Jangan kamu berlomba-lomba dalam keburukan, tapi berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ingat, yang kamu lihat, yang kamu melihat, yang kamu lihat dan kamu yang melihat. Ingat, sesungguhnya melihat itu kepada yang satu, yang dilihat juga kepada yang satu. Suhudul kasroh fil wa'dah, suhudul wa'dah fil kasroti. Melihat yang banyak itu satu, yang melihat satu itu banyak. Maka kamu jangan berada dalam kebatilan di antara itu, tapi muliakanlah ketuhanan dirimu. Awal wajib kamu dapati, awal diri adalah Tuhan, awal agama adalah Allah. Jangan kita samakan. Mudah-mudahan di dalam kebenaran demi kebenaran, semua kajian wahyu dikawal oleh malaikat. Tidak akan mampu kamu mencerca tauhid kepada Allah, karena kamu akan berhadapan dengan Allah dan kamu sampai pada masa ketakutanmu sendiri. Tapi kalau kamu adalah orang yang mendapatkan Tuhan melalui yang dihalalkan adalah diri, maka carilah dirinya. Insya Allah, mudah-mudahan Allah buka jalannya. Barakallahu ya Karim ya Rahman ya Rahim. Insya Allah dalam tayangan berikutnya kita akan teruskan berbagi ilmu dan wawasan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, berbagi ilmu dan wawasan ini bermanfaat buat kita bersama. Bagi yang sudah tahu, saya hanya ganti mengingatkan. Bagi yang belum tahu, berbaliklah untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Sesungguhnya belajar itu adalah ibadah. Tolabul ilmi fardhidatun ala kulli muslim. Karena tanpa belajar kamu tidak akan bisa beribadah. Beribadah pun akan dikembalikan oleh Allah. Fakulu mi bikhairi ilmin ya'malu wa amalahu mardudatul la tuqbalu. Beramal beribadah tanpa ilmu pengetahuan, maka amal ibadah itu akan kembali dikembalikan. Allah bukan Tuhan, bukan dewa yang menerima dan mengabulkan doamu, tapi Allah adalah Tuhan yang wajib disembah sebelum kamu memohon. Dia tidak akan mengabulkan dan belum mengabulkan doamu kalau dia belum Tuhanmu. Tapi kalau dia sudah menjadi Tuhan dirimu, maka apapun yang kamu minta Allah akan kasih, insya Allah. Barakallahu ya Karim ya Rahman ya Rahim. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.